Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Hendro BL dari Sanggar Seni Cangkruan Teras Melodi. Ini mewakili Malang Retro. Nah, ini di Hotel Atria, Jalan Lajen S. Parman, Kota Malang. Diundang acara rapat koordinasi teknis urusan penanaman modal dan urusan pariwisata. Ya, ada hubungannya dengan Malang Retro ya. Jadi dengan tema meningkatkan potensi pariwisata lokal menuju Indonesia emas ya. Ini saya seperti biasa datang duluan, nggak percaya ya, itu sepi kan, itu masih ada panitia di pojok sana, sepi. Meja depan kita, meja barisan kedua masih sepi. Ya, masih sepi pemirsa. Oke, ikuti liputan saya bersama Malang Retro, mewakili Pak Agung Buwana, foundernya Malang Retro. Ada apa yang ada dibahas di acara ini, nanti saya akan bagikan kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cangkruan Teras Melodi, salam Malang Retro. Mohon izin saya duduk ya. Karena seharian kemarin kebanyakan kegiatan, jadi ini kayak kalau berdiri agak ngelayang dikit nih, berdua kayu. Saya Hendro Budi Laksono, atau di kalangan orang-orang Malang ya yang mengenal saya ya di Malang Retro, atau mungkin di kegiatan seni ya, olahraga ya, di jurnalistik tahunya Hendro BL gitu. Jadi nama saya panjang, jarang ada tahu nama saya. Biasanya saya dipanggil Hendro BL. Terkait wisata, kebanyakan wisata ini kan yang dikelola alam ya, alam dan budaya. Kalau kita pribadi ya, kita dari Malang Retro, kita ini sudah bukan teori lagi seperti yang disampaikan sama Bapak Ibu pojok tadi, ada Malang halal, Malang kampung Arab, dan kampung-kampung tematik yang mungkin akhirnya jadi malah apa yang terrealisasi kayak banget ya. Kita ini sudah memunculkan wisata baru sebetulnya dari Malang Retro, yaitu event Malang Retro. Jadi wisata event di Malang ini kan insya Allah belum ada ya, tapi kita sudah sejak Malang Retro berdiri, kita baru 2 tahun, sekitar 3 tahun ya. Waktu pandemi 1 tahun kita nggak ngapa-ngapain. Sebelum pandemi 1 tahun sebelum pandemi kita sudah melaksanakan event Malang Retro namanya. Itu di awal berdirinya Malang Retro, kita pengennya ya Malang Retro jadi miniaturnya semua potensi wisata yang ada di Kota Malang ya, terutama terkait dengan basic yang ada dengan retro ya. Retro itu kan terkait dengan busana, terkait dengan kulinernya, terkait dengan keseniannya segala macam itu ya, seni musik dan lain-lain. Jadi kita nih berusaha jadi miniatur awalnya, cuman karena kita berdiri berdasarkan semangat dari teman-teman seniman, jadi kita berupaya kita berdiri tanpa ada support dari siapapun gitu ya. Karena di awal kita mengadakan event Malang Retro itu pun kita patungan ya dari beberapa komunitas ya, sekitar 7 komunitas waktu itu, termasuk saya dari Sanggar Cangkruan Teras Melodi, berusaha Malang Retro jadi wisata event di Kota Malang. Seperti kalau di luar negeri itu seperti kalau musik ya, dengan musik Woodstock gitu ya, di Amerika, terus Rock in Rio di Brasil kayak gitu ya. Pengennya kita seperti itu. Maksud saya, andaikan dijadikan agenda tahunan dan masuk ke jadwalnya pemerintah Kota Malang untuk event Malang Retro, mungkin kita lebih bisa berkembang Bu, karena mungkin promosinya juga dibantu oleh Pemkot yang untuk keluar ya. Dan nanti
orang-orang yang datang ke event Malang Retro itu jadi tahu miniaturnya di Kota Malang ini, oh ada ini, baru nanti kalau mau lebih detailnya bisa ke tempat-tempat yang bersangkutan. Nah, maksud kita seperti itu. Jadi di Malang Retro itu nanti ada pelaku sanggar, ya, seni yang ada di Malang, ada juga beberapa perwakilan dari UMKM terkait kulinernya, kampung tematiknya seperti itu. Jadi harapan kita itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar event biasa itu. Jadi kita udah 2 kali mengadakan event Malang Retro, dua kali event Malang Retro kita adakan itu hanya sebatas ya lokal, itu pun nggak bisa maksimal. Ya karena keterbatasan satu ya support pastinya ya. Karena kita nggak bisa berkembang ya kalau kita nggak ada support dan sponsor pastinya itu. Dan sponsor itu susah masuk gitu. Seperti itu. Jadi kita harapkan ini adalah salah satu destinasi wisata baru ya, usulan ya, kalau kita usulan ya, gimana kalau kira-kira Malang dijadikan salah satu destinasi wisata yang muncul itu wisata event itu ya, Malang Retro itu, karena kebetulan dan sepertinya di kota lain di Indonesia yang belum ada. Ini kan unik gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya, Bu. Kan tadi sebenarnya potensinya bagus nih Pak. Kalau masuk di APBD Pak gitu. Jadi mungkin bikin perancangan dulu gitu nih. Jadi bikin perancangan itu kemudian nanti diajukan untuk dianggarkan di APBD. Kemudian untuk yang Malang Retro, jadi kalau bisa Malang Retro masuk di agenda tahunan gitu ya, di agenda tahunannya Kota Malang. Jadi karena Kota Malang ini memang kita lihat potensi alamnya memang tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita melihat perilaku wisatawan itu biasanya mainnya ke Batu, nginepnya dan kulinernya di Kota Malang. Nah ini jadi peluang gitu ya. Nah, berarti kalau mereka melakukan aktivitas kulinernya di Kota Malang, mereka menginapnya di Kota Malang. Nah apa nih daya tarik yang harus kita munculkan gitu ya, supaya wisatawan itu pada saat datang ke Kota Malang itu dia punya experience atau memorable yang luar biasa. Sehingga event, nah jadi kalau alamnya tidak ada ya apa yang harus dilakukan di situ ya, kita harus diversifikasi produknya gitu ya, apa ya kira-kira yang bisa menarik orang supaya datang ke Malang ya, mungkin kita bisa bikin event tahunan itu tadi gitu ya, jadi annual event, jadi bisa ditunggu-tunggu gitu. Wah, ya nanti retro ini di bulan apa? Itu masukkan di agenda tahunannya Kota Malang, atau misalnya digabungkanlah dengan ulang tahunnya Kota Malang. Jadi wisatawan itu pasti akan menunggu dia datang ke Kota Malang, misalnya dia ingin menghadiri retro itu ya pas momennya itu adalah pas ulang tahunnya Kota Malang gitu ya. Itu yang memang diperlukan gitu ya. Dan kalau saya melihat juga Kota Malang ini terkenal juga dengan sejarah ya, sejarah Belandanya itu kan kuat gitu ya, Hotel Tugu, kemudian area Balai Kota Malang itu kan juga memiliki nilai sejarah yang tinggi gitu ya, karena dulu saya juga sekolahnya juga di area Tugu gitu ya, jadi tahulah sedikit gitu kondisi sekolah-sekolah atau bangunan-bangunan di sekitar Tugu itu seperti apa gitu ya. Dan ini bisa menjadi nilai jual juga gitu ya. Sekarang kalau kita melihat balai kotanya sudah dirubah nih Mas ya, sudah menjadi lebih cantik. Nah ini kan sebenarnya juga menjadi daya tarik gitu ya, pemikat bagi wisatawan yang datang ke sana. Nah bagaimana caranya mengemas supaya tidak terjadi mass tourism. Nah ini yang penting ini, bagaimana pengelolaan supaya destinasi ini tidak crowded nantinya, carrying capacity gitu ya, sehingga daya tarik yang baru ini bisa sustain gitu, nggak terus dijak-jak habis gitu ya. Kemudian tidak hanya sejarah menurut saya, event, kemudian bisa juga hutan Malabar, hutan kota gitu ya. Itu juga saya melihatnya sayang gitu ya, hutannya ini bagus, potensinya ini juga bisa dikembangkan menjadi lebih baik, butuh sedikit sentuhan gitu ya, supaya di makeover lah, dipercantik sedikit gitu, sehingga ini nanti menjadi sebuah tempat yang memang fungsinya memang untuk jantung kota juga gitu. Jadi wisatawan juga bisa datang ke sana memang menikmati kesejukan Kota Malang gitu, yang notabene sekarang
bisa dikatakan crowded gitu ya. Kota Malang itu sekarang kotanya bukan kota yang dingin gitu, tapi kota yang panas. Sehingga nanti mungkin set plan itu sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana penataan kota, tata kota itu sangat penting di sini dilakukan, sehingga semuanya itu nantinya akan bisa termanage dengan baik. Pihak pemerintah daerah itu akan lebih mudah mengontrol nanti. Oke, kalau wilayah yang sana itu kita gunakan untuk pengembangan apa gitu ya. Kemudian yang ini untuk pengembangan yang mana, yang ini untuk pengembangan untuk industrinya misalnya. Pusatkan itu memang di kawasan tersebut gitu. Jadi jangan ada destinasi misalnya industri tapi dia letaknya di tengah kota gitu, sehingga kurang nyaman aja gitu ya. Jadi kurang nyaman bagi wisatawan juga gitu. Malabar itu bagus, tapi ya seperti itu, tempat sampahnya juga, pembuangan sampahnya juga terletaknya di situ gitu. Terus bagaimana kita bisa melihat ini menjadi hutan kota yang menghasilkan O2 yang kalau tidak salah kemarin mendapatkan anugerah digital kalau tidak salah gitu ya, Jadesta. Nah ini pun juga mohon dilihat dampak begitu ya. Jadi tidak hanya dari digitalnya saja, tetapi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari munculnya destinasi ini untuk komunitas yang lain begitu. Jadi tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga harusnya menguntungkan banyak pihak gitu ya. Kemudian pengelolaan area parkir, kemudian saya sih melihatnya mungkin penataan gitu ya, pemerintah daerah khususnya masalah, kemudian bisnisnya juga diperkuat, tunjukkan bahwa memang destinasi tersebut memang layak untuk disupport. Nah ini kan yang penting ya Pak, kalau tidak layak untuk disupport, kemudian nanti bagaimana pihak pemerintah daerah bisa support panjenengan kalau tidak meyakinkan pihak pemerintah daerah bahwa destinasi panjenengan ini bagus gitu ya untuk dikunjungi. Dan mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan, izin yang pertama silakan gitu. Yang terakhir Pak Hendro, ini ada disporapar yang hadir kah? Teman disporapar yang hadir? Mbak, mohon bantuan Bu. Nanti mungkin setelah ke acara ini bisa sedikit merapat dan diskusi dengan Pak Hendro, barangkali dieksplorasi kaitan kemungkinan event Malang Retro tadi dimasukkan ke dalam kalender wisata Kota Malang. Tentunya dari Disporapar punya pertimbangan, punya kaidah dan lain sebagainya, tapi alangkah baiknya nanti bisa dikomunikasikan dulu opsi-opsi dan pilihannya seperti apa. Mungkin itu. Nah, Bapak Ibu, karena moderator ini pendelegasian kekuasaannya tak terbatas, artinya saya harus bertanya ke panitia nih. Masih bolehkah dibuka sesi pertanyaan satu lagi untuk waktu? Masih ya Bu ya? Di kampung Babu Mewek agar investor bisa masuk, karena investor dibutuhkan untuk pengembangan wisata. Lalu yang terakhir dari Pak Hendro tadi ada beberapa kata kuncinya, event Malang Retro sebagai wisata event, bagaimana untuk apabila dimasukkan dalam kalender wisata Kota Malang. Monggo Bu, persilakan. Terima kasih.